Halo semuanya, di episode kali ini kita bakal jadi detektif akuntansi. Misi kita mengungkap apa sih yang sebenarnya bikin perusahaan mau transparan soal tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Yuk kita mulai investigasinya. Kita semua tahu ya, perusahaan-perusahaan raksasa itu dampaknya gede banget ke dunia. Bisa bagus, bisa juga buruk. Ingat gak kasus tumpahan minyak Pertamina di Karawang tahun 2019? Nah, itu salah satu contoh nyata kenapa akuntabilitas perusahaan itu penting banget. Pertanyaannya, gimana kita sebagai akuntan di masa depan bisa membedakan mana perusahaan yang beneran peduli dan mana yang cuma pencitraan? Oke, ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita pahami dulu kasusnya, yaitu laporan keberlanjutan. Terus, kita bedah berkas risetnya. Lanjut, kita kenalan sama para tersangka utamanya. Siap-siap juga buat plot twist yang nggak terduga. Dan terakhir, kita sampai ke vonis akhirnya. Oke, kita mulai dari langkah pertama, investigasi. Kasus laporan keberlanjutan. Kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya yang lagi kita selidiki ini? Jadi gini, laporan keberlanjutan atau sustainability report itu pada dasarnya adalah rapor perusahaan. Tapi isinya bukan nilai pelajaran, melainkan laporan soal dampak mereka ke lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Lewat laporan inilah mereka ngobrol sama kita semua, investor, pemerintah, dan publik tentang seberapa bertanggung jawabnya mereka. Nah, sekarang bagian serunya, kita buka berkas kasusnya, alias jurnal penelitian yang jadi sumber kita. Yuk kita lihat, ada bukti dan petunjuk apa aja di dalamnya. Nah, ini dia petunjuk utama kita. Kualitas laporan keberlanjutan. Jadi para detektif, maksud saya para peneliti, ini nggak cuma ngecek ada atau nggak ada laporannya, tapi mereka menilai kualitasnya. Seberapa bagus dan terpercaya sih laporan itu? Makanya mereka bikin sistem skor dari 0 sampai 4. Coba kita lihat lebih dekat. Skor 0 itu artinya perusahaannya nggak bikin laporan sama sekali, cuek aja gitu. Nah, skor 4, ini nih standar emasnya. Artinya, laporannya lengkap dan sudah diaudit atau dijamin sama pihak ketiga yang independen, kayak kantor akuntan publik besar. Dengan cara ini, kita bisa misahin mana laporan yang beneran serius dan mana yang cuma buat formalitas. Setiap investigasi kan butuh landasan teori ya kan? Di sini ada dua. Pertama, teori legitimasi. Gampangnya, perusahaan itu butuh restu dari masyarakat buat bisa beroperasi. Kedua, teori pemangku kepentingan yang bilang perusahaan itu harus dengerin semua pihak bukan cuma investor aja, tapi juga karyawan, komunitas, dan pemerintah. Nah, dua teori inilah yang ngebantu peneliti nentuin siapa aja tersangka utamanya. Oke, berdasarkan teori tadi, sekarang kita kenalan lebih dekat sama para tersangkanya. Siapa aja sih faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan? Ini dia keempat tersangka kita. Pertama, koneksi politik. Apakah perusahaan punya orang dalam di pemerintahan? Kedua, kepemilikan negara. Seberapa besar saham pemerintah di perusahaan itu? Ketiga, profitabilitas alias seberapa untung perusahaannya. Dan terakhir, leverage atau seberapa banyak utangnya. Logikanya sih, semua ini harusnya bikin perusahaan jadi lebih transparan kan? Nah, yang menarik di sini adalah kerangka berpikir awalnya. Lihat deh, ada tanda tambah plus di situ. Ini nunjukin hipotesis atau dugaan awal para peneliti. Mereka ngira kalau semua faktor ini, koneksi politik, kepemilikan negara, dan lainnya, bakal punya pengaruh positif. Artinya, makin terkoneksi, makin dimiliki negara, makin untung, ya makin bagus kualitas laporannya. Masuk akal kan? Dan logikanya emang kuat banget. Coba deh bayangin, perusahaan yang dekat sama pejabat atau malah punya negara, pastikan gerak-geriknya diawasi terus sama publik. Jadi, mereka punya tekanan lebih besar buat nunjukin citra yang baik sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Sama juga kayak perusahaan yang untungnya gede, mereka pasti punya duit lebih buat bikin laporan yang bagus. Kelihatannya semua udah jelas ya. Alurnya lurus, tersangkanya ada, motifnya jelas. Tapi, kayak di film-film detektif, selalu ada kejutan. Apa benar buktinya bakal sesuai sama teori yang kelihatannya udah paling logis ini? Nah, disinilah investigasi kita jadi makin seru. Siap-siap, karena bukti yang kita temukan bakal ngejungkir balikin semua asumsi awal kita. Oke, ini dia momen kebenarannya. Tabel hasil olah data statistik. Tenang, nggak usah pusing lihat semua angkanya. Kita fokus ke satu kolom aja. Kolom prob atau probabilitas. Aturannya gampang. Kalau angkanya di bawah 0,05, artinya faktor itu punya pengaruh yang nyata, alias signifikan. Coba lihat koneksi politik atau PC. Angkanya 0,98. Jauh di atas 0,05.
profitabilitas, dan leverage juga sama. Tapi, coba lihat kepemilikan negara atau SOE. Wah, 0,0040. Ini jelas di bawah 0,05. Signifikan. Dan karena data yang baru kita lihat, ini dia hasilnya. Hipotesis pertama soal koneksi politik ditolak. Hipotesis ketiga dan keempat soal profitabilitas dan leverage ditolak juga. Nah, meskipun hipotesis kedua soal kepemilikan negara terbukti signifikan, ternyata pengaruhnya nggak seperti yang diduga, jadi hipotesis awalnya juga ditolak. Gila kan? Semua teori awal yang kelihatan masuk akal ternyata dipatahin sama data. Coba kita perbesar dua temuan paling dramatis ini. Koneksi politik yang kita kira penting banget, ternyata probabilitasnya 0,98. Artinya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Bagaikan angin lalu. Tapi, lihat kepemilikan negara. Probabilitasnya 0,0040. Sangat signifikan, pengaruhnya nyata. Tapi, tunggu dulu, pengaruhnya ini positif atau negatif ya? Dan inilah inti dari semua plot twistnya. Lihat angka koefisien untuk kepemilikan negara. Ada tanda minus di depannya. Angkanya negatif 31382. Ini artinya pengaruhnya justru berkebalikan dari dugaan. Semakin besar saham pemerintah di sebuah perusahaan, kualitas laporan keberlanjutannya justru cenderung semakin buruk. Wow, ini benar-benar di luar nalar. Oke, setelah semua bukti terkumpul dan kejutan terungkap, saatnya kita sampai pada vonis akhir. Apa sih artinya semua temuan ini buat kita, para calon akuntan? Terus, kenapa bisa gitu? Kenapa kepemilikan negara malah ngasih dampak negatif? Nah, para peneliti ngasih satu kemungkinan penjelasan. Ada konflik kepentingan. Pemerintah sebagai pemilik mungkin punya agenda lain. Bisa jadi mereka lebih fokus ke tujuan jangka pendek, kayak keuntungan buat negara atau stabilitas politik, daripada investasi jangka panjang buat keberlanjutan, yang butuh biaya dan proses. Jadi kesimpulan dari investigasi kita hari ini simple tapi penting. Pertama, jangan telan mentah-mentah asumsi umum, bahkan yang kelihatannya paling logis sekalipun. Kedua, kita menemukan kalau kepemilikan negara di kasus ini justru jadi pertanda buruk buat kualitas laporan keberlanjutan. Ketiga, faktor-faktor lain yang kita kira penting ternyata nggak relevan. Dan yang terakhir dan paling utama, data adalah raja. Datalah yang mengungkap cerita sesungguhnya. Nah, kasus ini ninggalin satu pertanyaan penting buat karir kalian nanti. Kalau asumsi aja nggak bisa dipegang, gimana caranya kalian bisa menemukan kebenaran di balik laporan keuangan dan laporan keberlanjutan? Bagaimana kalian akan pakai jiwa detektif kalian untuk memastikan angka-angka itu menceritakan kisah yang jujur?